Ya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football Official. Di video kali ini saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match ke-7 antara timnas Indonesia versus timnas Australia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match ke-7 hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara timnas Australia versus timnas Indonesia. Live di RCTI dan TV online dan akan digelar di Stadion Sydney Football Stadium. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Australia versus timnas Indonesia. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Ya, berikut ini merupakan klasemen update hari ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-7. Yang pertama ada timnas Jepang dengan koleksi 16 poin. Di posisi kedua ada timnas Australia dengan koleksi 7 poin. Di posisi ketiga ada timnas Indonesia dengan koleksi 6 poin. Di posisi keempat ada Arab Saudi dengan koleksi 6 poin. Di posisi kelima ada timnas Bahrain dengan koleksi 6 poin. Dan di posisi ke-6 ada timnas Cina dengan koleksi 6 poin. Coba prediksikan apakah timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-7. Pada formasi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang. Di antaranya, yang pertama ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, yang kedua ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo, dan yang ketiga ada Martin Vaz dari FC Dallas. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Martin Vaz sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, di antaranya yang pertama ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, yang kedua ada Zai Ijes dari Venezia FC, yang ketiga ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada Max Silger dari FC Twente, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves Wanderers, dan yang keenam ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Rizky Ridho, Zai Ijes, dan Max Silger sebagai center back utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 4 opsi pemain winger kiri, di antaranya yang pertama ada Pratama Arhan dari Suwon FC, yang kedua ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang ketiga ada Saina Fatinama dari Kasepen, dan yang keempat ada Yance Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 5 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, yang kedua ada Yaakob Sayuri dari Malut United, yang ketiga ada Asnawi Mangkualam dari Port FC, yang keempat ada Eliano Reinders dari VC Zwolle, dan yang kelima ada Kevin Dix dari FC Copenhagen.
Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kevin Dijk sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan dua pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain tengah, di antaranya yang pertama ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kedua ada Nathan Chow-Aon dari Swansea City, yang ketiga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang keempat ada Tom Haye dari Almere City, yang kelima ada Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht, dan yang keenam ada Eliano Reinders dari Vise Jewel. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Eliano Reinders dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain winger kiri, di antaranya yang pertama ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang kedua ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, yang ketiga ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang kelima ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Rafael Strijk sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, yang kedua ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang ketiga ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang keempat ada Eliano Reinders dari Vise Jewel, dan yang kelima ada Jacob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi striker depan, di antaranya yang pertama ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang kedua ada Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, yang ketiga ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, yang keempat ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang kelima ada Ole Remeni dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ragnar Oratmangun sebagai striker utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Australia. Sekali lagi, bila gak ada halangan apapun, bukan berarti pemain yang tidak disebutkan tidak mungkin bakal dimainkan Patrick Kluivert. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.